Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur cerita. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah mendapatkan hadiah poin kontribusi senilai 350.000, Xiaoyan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke aula penukaran. Di sana juga mereka bertemu dengan Jincang Daozi yang tidak diizinkan masuk ke dalam aula. Pada saat ini, Xiaoyan sangat penasaran dengan pil keberuntungan khusus, sehingga dia meminta Zhonggu Daozi menukarkannya dengan poin kontribusi. Dalam sekejap poin kontribusi hanya tersisa 150.000 di slip batu giok perintah Daozi milik Zhonggu Daozi. Tentu saja hal ini membuat Zhonggu Daozi menjadi tidak berdaya. Namun karena mereka juga akan memasuki gua penciptaan, Zhonggu memberanikan dirinya untuk mengingatkan kepada Xiaoyan. Senior, untuk memasuki gua penciptaan juga membutuhkan beberapa poin kontribusi. Setidaknya senior harus menyisakan 100.000 poin kontribusi. Ucap Zhonggu Daozi segera mengirimkan suara kepada Xiaoyan saat ini. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya kemudian tatapannya menyapu banyak pilar batu di sekitarnya. Bagaimanapun masih banyak hal di aula penukaran yang bisa membangkitkan minat Xiaoyan. Setelah melihat lagi ke arah pilar batu, nama Ningyao benar-benar sudah tidak terdaftar di dalamnya. Xiaoyan kemudian mengalihkan pandangannya ke pilar batu yang berisi keterampilan bertarung seni bela diri. Sebelumnya Xiaoyan melihatnya sekilas tetapi sekarang dia melihat langsung ke arah atas. Bagaimanapun sebelumnya Xiaoyan tidak memiliki poin kontribusi yang cukup banyak. Meski begitu dia juga menyadari bahwa di sini ada keterampilan bertarung 82 tinju para dewa tingkat kuno. Dia kembali melihat lagi itu adalah keterampilan bertarung dari klan Yuanzhen. Tetapi tingkat keterampilan bertarung ini bergantung sepenuhnya pada orang yang menggunakannya. Dan hanya orang yang memiliki tubuh yang kuat yang dapat menggerakkan seluruh kekuatannya. Seperti halnya Xiaoyan sekarang yang menggunakan keterampilan bertarung 82 tinju para dewa. Adapun kekuatan yang tertera di pilar batu ini telah mencapai keterampilan bertarung tingkat kuno. Namun saat ini Xiaoyan tidak dapat memverifikasi keaslian keterampilan bertarung tersebut. Karena dia membutuhkan 20.000 poin kontribusi untuk menebusnya. Dan tentu saja dia tidak ingin membuang poin kontribusinya hanya untuk memverifikasinya. Walaupun 20.000 poin kontribusi itu adalah nilai yang tidak begitu besar bagi mereka. Namun bagi sebagian orang itu merupakan nilai yang sangat besar. Bagaimanapun mereka baru saja memperoleh 350.000 poin kontribusi dari aula budak dewa Asura. Peristiwa ini bisa dianggap sebagai kejadian yang sangat langka. Namun jika Xiaoyan ingin menebus semua keterampilan bertarung di aula penukaran, maka dibutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan nilai poin kontribusi lagi. Keterampilan bertarung di pilar batu ini tidak diurutkan berdasarkan tingkatannya. Setiap keterampilan bertarung memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi secara alami kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Sebenarnya saat ini fokus Xiaoyan hanya pada keterampilan bertarung yang berkaitan dengan api guntur dan kekuatan fisik. Tentu saja Xiaoyan sebenarnya punya banyak cara untuk mengatasinya. Bagaimanapun sebagian besar keterampilan bertarung milik Xiaoyan mampu berkembang sesuai dengan meningkatnya kekuatannya. Xiaoyan terus memperhatikan nilai poin kontribusi dari beberapa keterampilan bertarung di pilar batu. Seperti tinju Dewa Lingkuan yang dihargai senilai 20.000 poin kontribusi. Teknik tebasan guntur setengah bulan 30.000 poin kontribusi. Nama-nama ini juga terdengar cukup mendominasi. Namun saat ini Xiaoyan harus menghemat nilai poin kontribusi yang tersisa. Tebasan guntur setengah bulan. Nama ini... Ucap Xiaoyan tidak melanjutkan kata-katanya dan terus melihat nama-nama ini. Setelah menyapu sesaat dan dia hanya benar-benar tertarik pada satu nama. Dan sepertinya tidak sulit untuk memperoleh informasi tentangnya secara detail dan lebih akurat. Bagaimanapun dia memiliki 3 jantung guntur. Dan seharusnya mereka familiar dengan teknik ini. Segera mata Xiaoyan beralih ke berbagai pilar batu lainnya.
Faktanya Xiaoyan juga menemukan bahwa jika dia ingin menukar sesuatu yang bernilai tertentu, maka nilai poin kontribusi yang dibutuhkannya tidaklah kecil. Meskipun sekarang mereka masih memiliki 150.000 poin kontribusi, namun jika dia ingin menukarkannya dengan keterampilan bertarung atau senjata dan lainnya, maka poin kontribusi yang dibutuhkan masih sangat kurang. Jadi untuk sementara Xiaoyan hanya bisa melihat dan mengamatinya. Pada saat ini Xiaoyan memandangi pilar batu yang berisikan senjata dan ada banyak jenis nama senjata. Namun nilai poin kontribusi yang dibutuhkan masih sangat tinggi. Segera Xiaoyan teringat dengan apa yang dikatakan Zhonggu Daozi sebelumnya, bahwa tidak banyak alkemis di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Adapun alkemis yang kuat bahkan lebih jarang lagi, sehingga nilai obat mujarab di sini bisa dianggap cukup tinggi. Setelah mata Xiaoyan menyapu ke arah sekeliling lagi, dia segera menemukan pilar batu obat mujarab. Namun setelah melihat daftar pada pilar batu itu, Xiaoyan menjadi sangat bingung. Bagaimanapun Xiaoyan berasal dari dunia yang berbeda, sehingga nama obat mujarab di sini juga terdengar begitu asing baginya. Namun obat mujarab ini juga ditandai berdasarkan tingkatannya. Xiaoyan baru saja melihat obat mujarab tingkat dewa, dan nilai poin kontribusi yang diperlukan juga terukir di belakangnya. Obat mujarab ini dihargai 20.000 poin kontribusi. Sebenarnya harganya tidak terlalu mahal. Hal ini mungkin karena ada beberapa masalah dengan kualitas obat mujarab tingkat dewa ini, ucap Xiaoyan. Memikirkan hal ini Xiaoyan sedikit menyipitkan matanya, karena segala sesuatu yang ada di sini terlihat sangat mempesona. Meskipun dia ingin menukarkannya, namun poin kontribusi yang dibutuhkan masih cukup besar. Apalagi sejauh ini sepertinya tidak ada yang benar-benar mengejutkan. Zhonggu, apakah hanya ini yang ada di aula penukaran? Ucap Xiaoyan segera mengirimkan pesan suara lagi kepada Zhonggu. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, seketika Zhonggu berpikir sejenak, kemudian dia langsung bergegas membawa Xiaoyan dan yang lainnya untuk terus bergerak maju. Tepat ketika mereka sampai di belakang pilar batu sebelumnya, tiba-tiba ada pilar batu yang tersembunyi memancarkan cahaya berwarna-warni. Melihat itu Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Di pilar batu ini juga terukir berbagai informasi yang detail. Bahkan ada barang-barang yang berada di belakang pilar batu berwarna-warni. Namun itu disegel dalam sepotong kristal. Adapun harta karun ini adalah King Mingye yang memiliki kekuatan segel yang kuat dan dapat mengguncang makhluk keabadian. Itu dihargai 50.000 poin kontribusi. Tungku iblis 9 putaran dengan nilai 70.000 poin kontribusi. 10 pil ajaib tingkat dewa dengan 100.000 poin kontribusi. Selain itu masih banyak potongan gambar yang tersisa. Bahkan ada banyak petunjuk tentang gua penciptaan. Dan untuk memasukinya dibutuhkan setidaknya 20.000 poin kontribusi. Adapun barang-barang di pilar batu berwarna-warni ini adalah semua hal teratas di aula penukaran. Namun saat melihat nilai poin kontribusi yang dibutuhkan, maka itu sudah dapat menjelaskan bahwa ini bukanlah sesuatu hal yang biasa. Xiaoyan sebenarnya sangat tertarik dengan hal-hal ini. Namun sayangnya dia tidak memiliki ramuan tambahan yang ingin disempurnakan oleh nomor 4. Aku ingin tahu, apakah aku dapat menukarkannya dengan poin kontribusi di sini? Atau menukarnya dengan barang yang ada di pilar batu berwarna-warni ini? Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Segera matanya tertuju pada bagian bawah di pilar batu. Dan tampak berbagai selip batu giok dengan sisa catatan sederhana yang berisi pemikiran asal mula jiwa yang hilang. Mata Xiaoyan terfokus padanya. Dan jiwa Jin Tian ini dihargai 50.000 poin kontribusi. Asal mula jiwa. Melihat itu Xiaoyan tiba-tiba memiliki cahaya terang di matanya. Bagaimanapun kekuatan jiwanya telah stagnan untuk waktu yang lama. Meskipun dia memiliki kekuatan jiwa dari jiwa Gua Void, tetapi itu masih tidak bisa dibandingkan dengan aslinya. Tepat saat mata Xiaoyan terus menyapu, tiba-tiba dia melihat sesuatu lagi. Dan itu tertulis bahwa atasannya dan bawahanmu akan disegel dengan pembatas. Dan ini adalah jari daji. Adapun benda itu dihargai 150.000 poin kontribusi. Melihat benda itu, Xiaoyan ingin menggerakkan pikirannya.
Namun saat ini dia tidak bisa langsung memberitahu tahanan Roy yang berada di ruang lingsup pagoda emas. Bagaimanapun dia tidak memiliki banyak poin kontribusi di tangannya saat ini. Jika dia ingin merampoknya, maka itu juga bukan tindakan yang realistis. Jadi percuma saja memberitahu tahanan Roy sekarang. Sepertinya kita masih harus mencari cara untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi lagi. Ada banyak hal menarik di aula penukaran ini dan asal mula jiwa ini juga agak menarik. Jadi mari kita hitung, apakah kita dapat menebusnya? Segera Xiaoyan memberitahu Zonggu lagi apa yang sedang dipikirkannya. Meskipun Zonggu juga merasa tertekan, tetapi dia tetap menukarkannya sesuai pengaturan Xiaoyan. Setelah beberapa saat, segera seorang pria maju membawa kotak sebening kristal. Kemudian dia bisa melihat tablet batu giok yang tidak beraturan. Samar-samar Xiaoyan dapat melihat banyak karakter misterius di dalamnya. Zonggu Daozi, tablet batu giok ini mengandung kekuatan jiwa yang kuat. Dan itu dapat mengganggu pikiran orang. Jadi kuharap kau berhati-hati saat membukanya. Ucap pria itu dan segera menyerahkannya kepada Zonggu Daozi. Mendengar kata-kata itu, Zonggu langsung mengangguk sedikit. Di bawah tatapan beberapa mata, dia langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Sekarang poin kontribusi hanya tersisa 100.000. Menurut apa yang dikatakan Zonggu, dibutuhkan sejumlah poin kontribusi untuk bisa memasuki gua penciptaan. Oleh karena itu Xiaoyan tidak lagi melihat ke pilar dan langsung mengajak Zonggu untuk pergi. Zonggu, ayo kita langsung pergi ke gua penciptaan, ucap Xiaoyan. Bagaimanapun pada pertarungan dengan Tianxun sebelumnya, Xiaoyan hampir mencapai batas kemampuannya. Dia juga sudah mendapatkan banyak informasi sekarang, sehingga dia ingin pergi ke gua penciptaan untuk melihat apakah pil keberuntungan khusus ini dapat membantunya menerobos ke langkah ke-6 Kabaden Kaisar dengan cepat. Sepanjang keseluruhan percakapan di antara mereka, Zonggu dan Xiaoyan tidak pernah melakukan kontak mata sekalipun. Tentu saja mereka berusaha untuk tidak mengungkapkan petunjuk apapun. Dan keduanya berkomunikasi satu sama lain melalui kekuatan jiwa mereka. Setelah pertempuran mengejutkan di aula budak dewa Asura, Zonggu sudah menjadi pusat perhatian. Sekarang dia juga sangat populer dan semua orang tahu tentang Zonggu Daozi. Lihat, Zonggu memiliki budak dewa yang sangat kuat. Banyak orang yang membicarakan hal ini dan di saat yang sama, Xiaoyan juga tidak lepas dari pandangan semua orang. Dengan situasi yang seperti ini, Zonggu selalu mempertimbangkan setiap gerakannya dan dengan hati-hati melihat ke sekelilingnya. Setelah berputar-putar, Zonggu memimpin Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari aula penukaran di tengah perhatian banyak orang dan langsung terbang menuju ke kejauhan. Zonggu Daozi mendapatkan panen besar kali ini. Dia menukar poin kontribusi dengan 10 pil keberuntungan khusus dan asal mula jiwa. Saat ini dia pasti langsung pergi ke gua penciptaan. Jika semuanya berjalan baik, maka kekuatannya pasti akan bertambah banyak. Jika dia berhasil, kupikir status Jincang Daozi akan segera digantikan oleh Zonggu Daozi. Ayo kita pergi ke gua penciptaan untuk melihatnya. Ini pemandangan yang sangat langka. Pada saat ini banyak orang yang benar-benar mengikuti Zonggu Daozi. Terlihat juga ada banyak kelompok orang yang sedang menuju ke gua penciptaan. Dan mereka biasanya hanya menonton untuk bersenang-senang. Sementara itu di sebuah gua tertentu di alam dewa iblis abadi, ada sesosok tubuh yang sedang berdiri di sebuah gua. Dan sedang memegang selip batu giok kehidupan yang telah terbelah menjadi 2 di tangannya. Mati! Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuhnya sedikit gemetar dan matanya menatap tidak percaya. Dan sosok ini adalah Ningyao yang merupakan salah satu dari Raja Roh. Ningyao, apa yang sedang kau lakukan? Segera sebuah suara tiba-tiba terdengar dengan nada bertanya. Wajah Ningyao menjadi muram. Dia segera menyimpan kembali selip batu giok yang terbelah. Dan langsung menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Ucap Ningyao menjawab dengan datar. Tuan, bersiaplah. Kita akan segera berangkat. Ucap pria itu dengan suara perlahan yang dalam. Dan Ningyao langsung mengangguk sedikit tetapi giginya tetap terkatup. Sampai saat ini Ningyao masih tidak percaya itu adalah Tianxun yang asli. Tentu saja Ningyao tidak memiliki keraguan tentang kekuatan tempur Tianxun.
Apalagi Tiansun adalah salah satu orang terkuat di antara para Raja Roh. Bagaimana Tiansun bisa mati begitu mudah? Gumam Ning Yao. Memikirkan hal ini mata Ning Yao menjadi semakin rumit. Bahkan sampai saat ini, Ning Yao belum mengetahui bagaimana Raja Roh di langkah ke-9 bisa mati begitu mudah dan berakhir seperti ini. Tidak peduli siapa orang itu. Setelah aku menerobos keabadian para dewa, aku harus membalasnya. Ucap Ning Yao mengepalkan tangannya. Selama dia bisa menerobos keabadian para dewa, maka hal ini bukanlah masalah besar baginya. Namun apakah dia dapat melakukannya? Bagaimanapun Xiaoyan juga sedang berusaha untuk meningkatkan kekuatannya. Ning Yao juga bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya saat ini. Tempat yang akan kita tuju disebut gerbang kuno. Bersiaplah menghadapi bahaya. Ucap pria di sebelah Ning Yao berbicara perlahan dan memperingatkannya lagi. Mendengar kata-kata ini, Ning Yao sedikit terkejut. Mereka telah mendengar tentang gerbang kuno. Sehingga sejak kedatangannya ke sini mereka berusaha merebut tatanan dewa kuno abadi dan iblis. Tanpa diduga pada akhirnya dia masih bisa memasukinya. Namun hati Ning Yao masih sangat berat. Tidak masalah dia menjadi budak dewa. Dan dia juga tidak takut. Namun kematian Tiansun merupakan pukulan besar bagi Ning Yao. Siapa yang bisa menghancurkan jantung Tiansun? Jika dia tidak dapat melakukannya, maka seharusnya Tiansun dapat membentuk tubuhnya kembali. Namun bagaimana mungkin Tiansun bisa mati? Dan jika itu pertempuran yang besar sekalipun, seharusnya Tiansun hanya terluka parah. Siapa sebenarnya orang itu? Dan mengapa dia mampu membunuh Tiansun? Ucap Ning Yao mengepalkan tinjunya begitu keras. Sehingga jari-jarinya retak karena niat membunuh yang sangat besar. Ning Yao tidak bisa menahan dirinya lagi. Sehingga auranya yang kuat langsung menyebar. Bajingan. Pada saat ini pria di sampingnya berteriak dengan marah. Segera Ning Yao berusaha memaksakan dirinya untuk duduk dengan tenang. Jika dia bisa membunuh Tiansun, maka tidak akan sulit baginya untuk membunuhku. Hal ini langsung membuat Ning Yao menjadi gugup. Dia pernah berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Dia juga beranggapan hanya ada sedikit orang yang dapat mengancam keberadaan mereka. Namun tanpa diduga, setelah memasuki dunia kuno dewa abadi dan iblis, mereka ditangkap dan diubah menjadi budak dewa untuk orang lain. Bahkan Tiansun juga terbunuh. Semua ini membuat situasi dunia kuno dewa abadi dan iblis menjadi rumit dan membingungkan. Ning Yao pernah percaya bahwa bahkan di seluruh dunia sensi tidak ada keberadaan yang benar-benar bisa membunuh mereka. Namun karena selip batu giok kehidupan Tiansun telah hancur, dan mustahil untuk memalsukan kematiannya. Pada saat ini Ning Yao yang sedang duduk bersila masih belum tenang sepenuhnya. Karena semua yang terjadi di dunia kuno dewa abadi dan iblis terlalu sulit untuk dapat dipercayainya. Sementara itu di sisi lain di alam dewa iblis abadi, ada sebuah platform besar yang ditangguhkan di udara. Ada lengkungan besar di atasnya dan di dalam lengkungannya ada pusaran air berwarna-warni. Senior, ini adalah gua penciptaan. Setelah masuk, berdasarkan waktunya senior akan mengkonsumsi 1000 poin kontribusi per hari. Sebelum masuk senior minimal harus membayar 10.000 poin kontribusi. Jika senior belum keluar setelah semua poin kontribusi dikonsumsi, maka senior akan dikirim keluar secara paksa. Ucap Zonggu segera menggunakan jiwanya untuk menjelaskan kepada Xiaoyan. Baiklah, tampak Xiaoyan mengangguk sedikit. Kali ini, aku ingin tahu, apakah senior mengizinkanku untuk masuk juga? Aku hanya ingin satu pil keberuntungan. Tidak, aku tidak menginginkannya. Aku hanya ingin memasuki gua penciptaan dan aku ingin menjadi lebih kuat. Selain itu, jika aku mengirimkan budak dewa sendirian, maka itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Dan hampir tidak ada kasus di mana budak dewa diizinkan masuk ke gua penciptaan. Jika kita masuk bersama-sama, maka kita akan dapat menghilangkan kecurigaan. Ucap Zonggu dengan hati-hati menyampaikan pesan kepada Xiaoyan. Baiklah, aku akan memberimu 2 pil keberuntungan. Ucap Xiaoyan. Selama ini Zonggu tidak memiliki niat yang buruk terhadap Xiaoyan. Tentu saja karena Xiaoyan juga tidak berencana menyingkirkannya. Dan ini bisa dianggap situasi yang saling melengkapi.
Adapun tubuh Zonggu sejak awal, Xiaoyan tidak berniat merebutnya dan menjadikannya avatarnya. Dengan bakatnya yang rendah, maka itu hanya akan menjadi beban dan tidak memberikan keuntungan sama sekali bagi Xiaoyan. Ketika Zonggu mendengar kata-kata ini, matanya tiba-tiba berbinar. Tetapi dia dengan cepat menekannya dan berusaha untuk tidak menunjukkan reaksi emosinya. Kontrol terhadap emosi dan kemarahan adalah kualitas psikologis yang harus dimiliki oleh orang yang kuat. Dengan cara ini tidak mudah bagi orang lain untuk melihatnya. Kita akan membayar dengan 100.000 poin kontribusi. Jika itu tidak digunakan sepenuhnya, maka sisanya akan dikembalikan. Ucap Zonggu dengan gembira. Dia telah lama stagnan di langkah kedua keabadian Kaisar. Dan hal inilah yang membuatnya banyak mengalami penindasan selama ini. Kesempatan seperti ini merupakan sesuatu hal yang langka baginya. Dan bisa dianggap kedatangan Xiaoyan telah membawa berkah yang sangat besar baginya. Sehingga membuatnya merasakan gelombang kekuatan yang dahsyat lagi. Dia berharap menjadi lebih kuat. Apalagi sudah banyak orang yang mengaguminya. Dan dia harus bisa bertahan di dunia yang bermasalah ini. Tentu saja satu-satunya cara adalah terus bergerak maju. Setelah Xiaoyan menyetujui idenya, Zonggu langsung membayar 100.000 poin kontribusi. Kemudian dia langsung berbalik dengan tatapan yang serius. Kalian berdua akan menungguku di sini. Kau ikuti aku ke gua penciptaan. Ucap Zonggu berkata kepada Jin Dongming dan Long Biao. Dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Long Biao terus memandangi Xiaoyan dengan terkejut. Sampai mereka memasuki pusaran air warna-warni dari lengkungan itu. Zonggu Daozi ini sangat luar biasa. Perlakuan seperti ini adalah pemandangan. Ucap Long Biao berkata dengan bingung. Jin Dongming hanya diam dan segera menemukan tempat terbuka di sampingnya lalu duduk bersila. Saat ini Jin Dongming hanya mengabaikannya dan tidak banyak berbicara. Namun tidak ada yang salah dengan itu. Melihat Jin Dongming mengabaikannya, Long Biao akhirnya mengikuti Jin Dongming untuk duduk bersila. Sebelum Xiaoyan dan Zonggu memasuki gua penciptaan, dia menyerahkan 8 pil keberuntungan khusus dan tablet batu giok kepada Xiaoyan. Senior bisa menelan pil keberuntungan setelah masuk. Apakah senior bisa memperoleh keberuntungan atau tidak? Itu tergantung pada apa yang senior pahami. Aku berharap senior mendapatkan terobosan dengan lancar. Ucap Zonggu akhirnya menyampaikan pesan kepada Xiaoyan. Saat dia memasuki pusaran air di pelangi, mata Xiaoyan tiba-tiba langsung berubah. Dia merasakan hembusan angin laut dan dia sekarang berdiri di sebuah pulau terpencil. Dan di depannya ada laut biru yang tidak terbatas. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.